Lebih semangat lagi, Big Bro. Sukses di profesional. Tangannya masih seperti ini. Oh iya. Cari minimal 15 orang yang baru kali ini Anda lihat dan katakan gini, kamu berharga di mata Tuhan. Coba keluar dari kursi, terutama orang-orang yang belum Anda kenal mana-mananya. Biar Ya. pakai masker pasti tetap Iya. terlihat ya. Matanya, senyuman matanya, dari matanya kan kelihatan juga. Ya. Kita 15 kali. Oke. 15 kali. Gitu kan? Oke. Wah, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu gitu ya. Seperti tema bulan ini Oke. ya. Sudah 15 orang. Silakan dulu Bapak Ibu teman-teman. Yang yakin sudah 15 ya. 15 kita sudah 15 Kita kali. 15 kali. Ya. Gimana Pak Ferdi? Baik, tentunya malam hari ini kami Ferdinand, Ferry dan Kinan maksudnya. baru ketemu ya. Baru ketemu. Ya, kami akan memandu. Hari ini kita akan talk show dengan tema apa, Kinan? Ya, hari Ini seperti judulnya drakor ya. iya ya. Benar. Oh iya. Iya. Hari ini adalah Tapi ini kita akan, oh ya nanti ditayangin. Iya. temanya memang tentang Dunia keluarga. dunia pernikahan. Oh, dunia pernikahan. Oh iya, dunia pernikahan. Iya, Oh, benar. tapi bukan berarti yang single nggak perlu gitu loh. Coba, Justru, seharusnya saya tanya sama kamu. kayak gimana Pak? Kamu single. Oh, iya. Aduh, Menurut kamu ini Iya. harusnya yang seperti ini. Heeh. Cocok nggak disimak oleh para mereka jomblowati, jomblo dan jomblowati gitu? Iya, Penting nggak? penting banget. Hmm. Penting banget. Karena kita belum tahu. Nanti kita tahu. Paling bagaimana nggak- dunia pernikahan. Kan setelah mereka sharing, paling nggak kita yang jomblo masih mempersiapkan ini. Oh ternyata dunia pernikahan itu seperti itu. Jadi mereka bisa prepare dari sekarang ya untuk menentukan pasangan hidupnya. Baik, kayaknya kita tidak usah berlama-lama Betul, sini. betul. Kita akan panggil narasumber kita ya. Kami undang dengan hormat Kak Rifa dan Kak Merdi, kasih tepuk tangan buat mereka. Ya, Kak Rifa dan Kak Merdi. Mic-nya yang mana? Itu Mic-nya- satu. Iya. Digandeng boleh ya. Tidak ada background musiknya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Kayaknya malam hari ini kita akan bosan-bosan karena kita akan avata kayaknya. Agak Nggak ada masalah Lagi dengan mulus ini. Kenapa Kak? Lagi tegang kayaknya. Oke, silakan. Dingin tanganku. Silakan duduk, Bapak Rifa. Oh, bukan. Boleh. Itu pendeta kalau itu. Oh iya. Silakan. Ini boleh buka masker nggak sih? Oh, Aduh, kalau Boleh, boleh. ya. boleh. Permisi kami buka masker ya. Iya. Wah, akhirnya saya bisa merasakan juga kursi panas. Haleluya. Siapa Iya. Oke, memperkenalkan diri dulu ya. Dari Grup A. Tapi apa? cermat lah. Kira-kira dia belum kenal ya? Iya. Oke, Silakan. boleh. Dari Dari sisi siapa? kiri. Dari Kak Rifa dulu boleh. Iya. Perlu diperkenalan nggak? Perlu. Ya? Perlu harus. Saya Rifa, saya istrinya Merdi. Udah cukup. Saya pelayanan di choir. Mainannya di choir itu. Kalau hari ini khusus memang tadi nggak ikut kan? Oh, iya. Nanti ngos-ngosan. Iya. Ini sudah ngos-ngosan. Oh, sudah. Iya. Oke. Silakan Kak Merdi. Saya Merdi, istrinya Riva. Oh istrinya? Suaminya Rifa. Oh suaminya Riva. Oke, jadi tobatnya aku di sini ya. Iya. Ya kami memiliki 2 orang anak dan pelayanan di Ibro, oke. Boleh kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita malam hari ini ya. Yang lebih semangat lagi. Nah, kita mulai kayaknya kita ya. Iya. Nah, mungkin Kak Ferdi sebagai pembuka ini karena judulnya kan True Love The Word of Marriage ya. Kasih yang mengatasi perbedaan nih. Nah, kalau boleh tahu udah berapa abad pernikahan dari Kak Rifa dan Kak Ferdi ini? Pernikahan kami memasuki usia 21 abad. Oh, 21 tahun. Wah. Tahun ini 22. Tahun ini 22. Itu separuh usia kita. Jadi, tapi lebih dikit. Kelihatan tua. Oke, gimana Kak Ferdi? Kita mau tanya. Sebelumnya yang informasi yang saya terima ternyata Kak Merdi dan Kak Rifa ini awalnya bukan dari satu gereja, ternyata dari agama yang berbeda ternyata. Nah ini menarik sekali, perlu gimana mereka bisa
Atau kita tanya dulu, tolong ceritakan secara singkat saja kisahnya mereka dari agama yang berbeda pertama kali ketemu, jatuh cintanya kapan gitu, tapi terus bisa ambil keputusan, bisa buat komitmen untuk sama-sama menikah, itu seperti apa coba dari Kak Arifa berarti ya? Dari Kak Arifa boleh. Iya, awal bertemu Merdi awalnya dikenalin sama temen, ya kenalan gitu aja, nggak ada Rasa? nggak ada rasa, Nggak ada stroke ya bahasa. nggak ada. Nggak ada Cuman pada saat ketemu dia itu pas saya lagi hancur-hancurnya, jadi udah sisi terkelam lah di hidup. Nah ketemu dia, ya nggak ada, karena nggak ada rasa apa-apa ya. Ketemu biasa, terus dia main ke rumah, terus temen bilang, itu si Merdi lagi barusan putus pacar tuh. Dan kebetulan saya juga lagi barusan putus pacar waktu itu. Deketin aja gitu. Emang gercep ya? Enggak lah. Terus ya dia ke rumah. Terus satu kali, tapi dia waktu ke rumah itu, dia selalu kalau ke rumah itu, tapi belum pacaran ya, masih PDKT, masih berteman. Setiap dia mau ke rumah itu, dia selalu bilang, aku nanti ke rumah habis pelayanan, dia bilang gitu. Habis pelayanan gereja. Pasti setiap kali kayak gitu. Saya heran kan, kok mesti ke gereja, ngapain gitu. Terus tapi ya kalau dia ke rumah, kalau waktunya jam mau sholat, saya bilang, tunggu ya, aku mau sholat dulu. Oh ya, gitu. Nah, satu kali temennya dia, itu juga teman saya, itu bawa Alkitab ke rumah. Dia bilang gini, Kak, titip ya, ini Alkitabnya Kak Merdi, nanti biar Kak Merdi kesini, dia ngambil. Oh oke, bilang gitu. Nah, malam itu sudah saya ini kepo, dia ini kok mesti kok rajin banget sih pelayanan, setiap mau ke rumah mesti pelayanan, bilangnya habis pelayanan. Malam itu saya kayak digerakin pengen buka Alkitab. Waktu itu saya beranikan diri buka Alkitab, saya baca Kejadian. Saya baca pertama kali Kejadian, saya bilang sama nih kayak di Al-Quran gitu kan, sama lah, yaudah gitu. Nah, tapi sejak saya buka Alkitab, baca Kejadian itu halaman pertama, itu semakin rasa ingin tahu itu semakin gede gitu loh. Itu. Nah, pas dia dateng, terus saya bilang ke dia, aku pengen dong ke gereja, apa sih isinya, aku bilang gitu. Pengen tahu. Ini belum pacaran? Belum pacaran. Saya takut waktu itu. Belum pacaran. Orang belum pacaran. Iya, luar biasa ya. Oke. Cuman saya ini orangnya kan selalu pengen tahu nih gitu kan, apa sih si gereja itu kan, gitu. Cuman ya ada rasa takut karena di keluarga besar saya, keluarga besar mama dan papa itu nggak ada yang semua muslim semuanya, haji aja semua muslim, nggak ada yang berseberangan, gitu. Nah, pada saat saya bilang kalau mau ke gereja, aku mau ikut dong gitu. Terus dia bilang, oh oke, dia bilang gitu. Dibawalah saya pertama kali ke gereja hari Minggu. Pas dia balap pelayanan juga, saya duduk nggak sama dia sih, saya duduk itu sama kakaknya. Kebetulan kakaknya dia ini pengerja full timer di gereja itu, dia main bass waktu itu. Jadi saya duduk sama kakaknya, saya duduk masuk gereja, saya diem aja, saya ngeliat kanan kiri gitu kan, orang nggak kenal kan, juga baru pertama kali seumur hidup baru menginjakan gereja ya pada saat itu. Tapi pada saat saya masuk gereja, seperti ada sesuatu yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Kayak ada dingin di dalam hati yang paling dalam yang nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Saya nggak tahu apa itu waktu itu gitu loh. Gitu. Kayak kok nyaman ya di gereja ini gitu. Kok beda gitu.
Pak, terus dengar firman, pendetanya ngomong, saya bilang, wah, udah benar, nolak. Berasa kuping panas gitu. Saya sampai lihat kanan kiri, takut ini kupingku benar-benar merah nggak ya, dilihat orang nggak ya gitu kan. Itu tetap nolak gitu. Nah, setelah selesai gereja ya, singkat cerita selesai gereja, saya ngomong lagi dong sama dia. Ntar kalau kamu ke gereja lagi, aku ikut dong. Dia ya antara iya enggak takut kan. Gitu. Nah, pada perjalanan itu baru dia mulai menyatakan ya. Kayaknya gitu ya saya. Aku belum Sampai situ ternyata ya. saya kejadiannya. Gitu. Kira-kira saya ikut dia ke gereja itu mungkin 3-4 kali kalau nggak salah. 3-4 kali. Terus pas terakhir itu pendetanya, gembala sidangnya tuh bilang mau ada baptisan air. Di situ aku nggak bisa tidur tiap malam, teman. Nggak bisa tidur, kayak kepikiran gitu loh. Baptisan air, waduh. Kayak ada satu hati itu ikut, tapi kayak waduh nggak mungkin lah ikut. Kalau saya ikut baptisan air, ini bakal merubah hidup saya ke depan. Dan risikonya gede banget, ya kan? Saya bisa dibuang keluarga, bisa. Terus saya mikir juga, kalau saya baptis, terus saya nggak jadi sama dia, terus saya sama siapa? Sendirian dong, gitu kan? Kan mikir juga gitu. Kalau saya nggak jodoh sama dia gimana? Sudah dibuang keluarga, sendirian lagi kan? Agak takut sih. Tapi keinginan untuk baptisan tuh kuat banget gitu loh. Kuat banget. Terus akhirnya saya nggak bisa nahan, saya ngomong ke dia, aku mau dong dibaptis. Dan dia kaget banget, surprise, nggak nyangka dianya. Dan belum pacaran. Iya. Belum, masih PDKT gitu, Saya PDKT. potong dulu ya. Iya, boleh. Sampai di titik sini sebenarnya sebelum kejadian dia mau dibaptis, waktu itu kami memang belum pacaran dan saya juga belum nembak. Cuma karena sering beribadah bersama-sama, dia kepengen sekali. Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini memang jodoh saya, coba dong tolong dikasih tanda. Tiba-tiba pada waktu itu pendeta saya manggil saya, Mer, itu teman yang kamu bawa minta dibaptis. Hah? Habis itu baru saya tanya dia, kamu mau dibaptis? Iya, kok nggak ngomong saya ya? Pada waktu itu, berarti pada waktu itu saya mempunyai keyakinan pada waktu itu, oh ini berarti jodoh saya gitu. Dengan berjalan waktu saya cuma berdoa, Tuhan kalau memang ini jodoh saya, Tuhan pasti akan buka jalan step by step. Karena saya akan menyerahkan kehidupannya ke dalam tanganmu ke depan gitu loh. Karena kalau saya jadi sama dia, ini tantangan dan rintangan cukup besar. Karena perbedaan kita sangat berbeda dari kebiasaan kita, sangat berbeda pada waktu itu. Jadi pada waktu saya mulai berani untuk menyatakan. Akhirnya penasaran saya terjawab. Akhirnya ya. Dan ini menarik sekali. Jadi saya jadi pikir ini ya, kan dari beda agama. Iya. Dan ini perlu yang jomblo-jomblo sekarang tiru dari Kak Merdi ini ya. Selama Kak Rifa itu belum ke gereja, dia belum nembak. Karena mungkin ngerti firman Tuhan kan gitu ya. Karena nggak bisa bersatu. Tolong ditanya di sini ada yang ke gereja bareng tapi belum nembak. Minta tanda ya. Ya kan ini penting, pesan penting buat mereka ya. Jangan coba-coba, oh karena Kak Rifa dulu muslim sama kayak Kak Merdi gitu pacaran. Belum. Kak Merdi itu bisa nembak Kak Rifa setelah Kak Rifa dibaptis. Kalau ada yang beda, ajak lebih produk. Iya. Asalnya itu. Iya. Tadi dengar bisik-bisik, saya merasa dingin, ada bilang AC kayak gitu. Bukan. Saya merasa panas. Saya pernah begitu, masih panas juga ada musik ini. Ya, Iya. mungkin kita nanti mau bicara lebih lanjut tentang tantangan dan rintangan yang dibicarakan tadi. Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu teman-teman, kita ada buka hotline di mana teman-teman bisa bertanya langsung, gitu ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Iya, di hotline ini ya. Bukan langsung mengkorek-korek ya, enggak ya. Tapi ngulik enggak ya. Kalau tanya ya, tanya. Jadi silakan teman-teman bisa langsung. Benar sekali ya. Silakan, Kak Medi. Dan tadi penasaran juga saya waktu Kak Rifa itu kan dari
sebelumnya agama Muslim, tapi nggak tahu berarti mungkin sudah ditakdirkan menurut saya. Begitu kan langsung ambil keputusan ke gereja hanya baca Kejadian. Ini bukan Kejadian sampai Wahyu, hanya Kejadian kan bacanya. saja. Ini Kejadian saja, tapi Tuhan itu kalau udah Biasa. nggak salah. Iya. Oh lanjut ya. Ya tadi kan dipotong sebentar. Iya. Ini lanjut ya. Terakhir tadi sampai mana aku lupa. Sampai di perjalanan waktu setelah dibaptis itu. Iya, dibaptis. Terus akhirnya ya saya disuruh nulis surat pernyataan bahwa baptis ini atas keinginan saya sendiri sama pendetanya, karena mungkin takut pendetanya nanti kalau terus ada keluarga saya konflik atau gimana gitu. Ya saya tulislah surat pernyataan, dan singkat cerita saya dibaptis tahun, kalau nggak salah tahun 99 saya dibaptis. Itu baptis saya nggak bilang sama mama saya, tapi memang mama saya itu udah memang pernah ngomong gini. Mama saya itu senang sama dia di antara para Protestan yang lain. Protestan yang lain. Kan banyak gitu kan. Ya, oke. Ya, itu mama saya tuh primer ke dia gitu. Cuman mama saya ngomong gini, nggak apa-apa kamu dekat sama Mary, tapi jangan sampai dibaptis. Sempat ngomong kayak gitu. Gitu. Pokoknya jangan sampai masuk Kristen dan dibaptis gitu. Ya kamu deket-deket aja gitu. Nah, waktu setelah dibaptis, saya simpan rapat-rapat itu. Saya nggak cerita ke mama, nggak cerita ke siapa-siapa. Cuman saya ngerasa kayak apa sih, kayak orang bilang kayak kasih mula-mula. Kayak pengen semua orang tahu bahwa saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan, gitu. Tapi saya nggak cerita ke mama, nggak cerita ke siapa-siapa. Surat itu pun, surat baptisan itu saya taruh di lemari di kamar saya kuncinya saya bawa. Nah, kemudian setahun, ya akhirnya kita PDKT, kita pacaran ya. Setahun ini udah singkat cerita, setahun kemudian tiba-tiba kita waktu itu lagi di gereja, dulu zamannya pager kan, tahu kan? Kalau anak sekarang nggak tahu kan itu ya. Ya dulu pager kan kelihatan banget ya. Bukan baker ya kak? Bukan. Oh ya, kalau itu kan kasihan. Ada kelihatan dong umur saya. Pager ya, pager. Terus di pager tuh ngomong gini, cepat pulang, ada suhunya banyak. Mama mau ngomong. Saya kasih tahu. Aku ini kalau manggil Merdi bukan Merdi sih. Skat. Skat itu artinya sayang. Waduh, lagi ada. Iya, iya. Bahasa Belanda. Nah, saya bilang, ini loh, di pager mama suruh pulang. Ya udah, ini kok bahasanya aneh nih katanya. Tanda serunya banyak. Tanda serunya banyak. Wah, ini sudah ada kayak, wah ini kayaknya ada sesuatu nih. Terus dia bilang, yaudah kita pulang. Nanti kalau sampai rumah, dia tiba-tiba ngomong gini, ntar kalau sampai rumah, kamu diem aja. Dia ngomong gitu, kamu diem aja biar aku yang ngomong gitu. Kamu diem. Saya bilang, oke. Ya sudah kita pulang. Bener dong. Pada sampai depan rumah, itu lampu ruang tamu nyala, ya kan? Saya masuk, ada mama, ada papa, ada kakak saya juga, ada adiknya mama. Salah satu adiknya mama itu termasuk Garis keras ya? Garis keras bukan, ya garis keras tapi agak premannya Kalimantan, Balikpapan gitu. Mama saya sudah nangis, papa saya sudah gak bisa ngomong tapi matanya melotot, terus mama saya cuma bilang, kenapa? Gitu loh. Tiba-tiba ngomong, kenapa? Kamu tuh tak sekolahin di SMP, SMA, tak sekolahin di sekolah muslim yang terbaik. Terus SD pun kamu belajar ngaji, kursus belajar ngaji, dan papa sama mama ngajarin kamu sholat, tapi kenapa? Gitu. Saya nggak bisa ngomong, cuma diem aja. Terus akhirnya mama nggak bisa ngomong, mama juga akhirnya ya langsung nembak ke dia. Gimana jawaban kakaknya di waktu itu? Nembaknya gini, kapan Oh, kakak. kamu mau lamar anak saya? Dia langsung nembak gitu. Langsung gitu ya. Jadi sebelum kejadian ini saya berdoa kepada Tuhan. Rohani sekali. Bukan rohani.
Saya juga bingung. Saya ini mau menghadapi keluarganya dia, Harus berdoa Iya kan? keluarga besar muslim yang Tuhan, dihadapi. gimana aku menghadapi keluarga mereka ini? Benar, Muslim benar. semua. Gak mungkin saya mau lamaran. Wah, bisa dibacok aku ini. Iya kan? Gitu. Sedangkan pada waktu aku sering ke rumahnya dia, ya sudah ada kata-kata yang gak enak, mengintimidasi dan macam-macam pada waktu itu. Ya aku cuma kembali lagi saya bilang kan, aku serahkan sama kamu Tuhan, gitu loh. Kalau memang ya jodoh ya pasti engkau akan buka jalan. Nah itu jelalah, ya itu kan. Ketika kita dihakimi, ketika masuk dalam ruang tamunya mereka, keluarga mereka sudah berkumpul berjejer dengan kayak singa yang lagi mengaung-ngaung gitu kan. Jenggotnya panjang-panjang pasti. Waduh. Gitu. Tapi puji Tuhan pada waktu itu mereka mancep, diam semua, malah sebaliknya menanyakan kapan kamu mau melamar anak saya. Kasih tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Kalau bukan dengan tangan Tuhan nggak gampang gitu ya. Kapan dia? Iya. Langsung ngambil tanggalan mikro enggak ya? Oke, luar biasa ya. Ya akhirnya kita lamaran dalam tahun itu juga lamaran. Setelah lamaran, jarak lamaran sama pernikahan itu gak jauh sih, sekitar berapa tahun, 3 tahun ya satu. Setahun. Enggak lah, 3 tahun. Ini ketidakkompakan awal. Sebentar, kita tanya dulu. Tanggal nikahnya masih ingat nggak? Itu tuh ingat. Tanggal lahir ingat? Ingat dong. Ingat ya. Tanggal lahir sendiri. Kasih mengatasi perbedaan tuh Iya, kayaknya. oke. Jadi cerita single aja menuju pernikahan ini sudah setengah jam. Iya. Kita belum masuk tema Belum kita itu. masuk, belum Kita masuk. cuma kita kan dunia pernikahan. Langsung ini aja dengan Langsung. Oh gitu ya? Oke, kita langsung ini masuk tadi itu pendahuluan ya. Pendahuluan tapi ya. Sudah setengah jam. Iya. Oke, dalam rentang waktu perjalanan pernikahan 21 tahun, tentu ada banyak persoalan tentu ya. Namanya keluarga pasti ada salah paham dan segala macam tantangan masalah pasti ada. Bisa disampaikan nggak gimana kira-kira ketika misal ada masalah terus cara menghadapinya seperti apa? Siapa yang mengalah? Nah. Ya, siapa yang nggak mau mengalah? Coba kita mulai nih. Nanti kita yang kasih catatannya. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa dulu ya? Saya. Oke. Kalau ada masalah biasanya saya sih yang ngalah duluan. Oke. Iya. Ladies first. Benar kan Iva ya? Benar Iva yang ngalah. Ya, Alkitab dia sekali. Ya karena gini loh. Tapi kalau kita punya masalah kita nggak sampai berlarut-larut. Nggak, karena aku juga tipe orangnya kalau bisa cepat selesai gitu. Kenapa sampai berlarut-larut gitu? Dan dia juga orangnya gitu juga sih. Jadi kita apa ya, saling kita ini kalau dalam hubungan sih kita punya apa ya, prinsip itu ya harus punya kata saling Gitu ya. Oke. Jadi mungkin kesimpulannya apa? Sebelum matahari terbenam ya harus ada amarahnya. Jadi selesaikan hari itu juga gitu ya. Betul. Oke. Apa benar Kak Nabi juga? kayak pemanggilan ya. Berarti Kak Rifa yang sering ngalah dan Kak Merti berarti nggak pernah ngalah. Nah mungkin atau tiba-tiba menangis di pojok. Iya, Di tempat seperti itu, menangis di pojokan. Oh pernah. Kasusnya itu. Wah, luar biasa ya. Iya. Dalam kita berumah tangga sampai umur 21 tahun ini kami bisa bertahan. Ada satu ayat yang favorit yang istilahnya menjadi pegangan. Ada beberapa ayat tapi ini salah satu yang selalu mengikat kita, menguatkan kita, bahkan saya bilang menyempurnakan hubungan kita yang berbeda, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan di atas semuanya itu kenakan kasih. Kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di ayat 15 dikatakan hendaklah damai sejahtera itu ada di dalam hatimu. Ya, karena itu kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukur. Nah, melalui ayat ini kami sangat diberkati. Melalui ayat ini kami memahami perbedaan kami, dan melalui ayat ini kami juga sering dikuatkan. Kadang-kadang kita berantem
ya selalu ya itu dia bilang, kadang dia ngalah, kadang saya ngalah, gitu loh. Gitu. Nah, bagaimana kita mengalami Kristus ya di dalam rumah tangga ini? Yang pertama itu kita harus memahami kebutuhan dari pasangan. Kebutuhan pasangan itu ada kebutuhan pria dan ada kebutuhan wanita, ya. Kebutuhan pria, udah ketahuan. Saya tidak tahu. Iya. Gimana kan? Enggak, kalau kan kalau wanita itu ya, wanita itu kan makhluk yang verbal ya, suka ngomong, dia harus didengerin, dia harus dikasih ya pujian dikit, dikasih penghargaan, didengerin kalau dia ngomong. Nah, untungnya Merdi itu ya dia tipe orang yang bisa mengerti gitu. Jadi kalau kita sama satu hari nggak ketemu gitu kan, terus pas ketemu saya ngoceh sampai malu gitu, dia cuma oh iya, oh oke, ya cuma dengerin kok. Disuruh nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Tapi dengan gitu aja Pokoknya udah, iya aja udah senang ya. senang. Iya. Kan dengan gitu aja udah seneng kita gitu kan. Gitu. Sedikit kode rupanya juga. Ya kalau dari Kameri kebutuhan pria ya tadi. Nah, Gimana? jadi saya lanjutkan tadi, Iya. kebutuhan dari wanita yaitu pertama dia dikasihi. Dikasihi itu adalah minta diperhatikan, minta pujian dan minta penghargaan. Ya. Berikutnya itu komunikasi terbuka antara pasangan, yaitu yang dia bilang. Memang wanita itu kan makhluk bicara. Biasa kalau kita pulang kerja langsung dia ngoceh dari kegiatan dia pagi sampai pas kita pulang itu dia akan ngomong. Karena memang wanita itu dalam sehari paling minim 45, dalam penelitian 45 menit dia harus berbicara, dan bisa kurang dari itu. Kalau kurang dari itu dia akan stres. Sedangkan pria hanya butuh 15.000. Nah, 15 menit. Saya kira lupa gitu. Nah, di sini pria dibutuhkan untuk telinganya untuk mendengar. Nah, konflik terjadi biasanya ketika wanita berbicara, pria itu gampang lah, aku sudah tahu, paling tujuannya ke sini. Tetapi di sini saya belajar untuk belajar mendengar, gitu loh. Kadang-kadang wanita itu dia bertanya, ketika dia bertanya dia ngomong, ketika dia ngomong terakhir dia menjawab juga pertanyaannya. Tanya Jadi untuk sampai apa? kayak gitu. Sudah mau tidur, dia bertanya gini, oh iya, dia bertanya ngomong. Kalau tidur, akhirnya dia jawab juga pertanyaan dia. Kayaknya rata-rata gitu ya. Dia mencari validasi kan. Nah itu, wanita itu butuh namanya komunikasi terbuka. Yang berikutnya adalah masalah keuangan di dalam rumah tangga. Masalah keuangan wanita udah pastilah butuh keuangan, tidak mungkin. Token habis, kita sebagai pria, I love you, mana bisa gak isi token itu, tidak bisa. Pak, mau bayar uang sekolah anak-anak, I love you, kan tidak mungkin. Jadi memang ya kita sebagai pria tetap harus bekerja. Bekerja di dalam Alkitab juga dikatakan itu bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Jadi paling minim kita sebagai pria memenuhi kebutuhan rumah tangga. Paling minim kebutuhan dasar daripada rumah tangga harus kita cukupkan supaya tidak bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Yang berikutnya yaitu komitmen dalam keluarga. Dalam hal ini kita harus memberikan waktu untuk pasangan kita, ya. Kita harus memberikan waktu untuk pasangan kita di saat-saat tertentu. Kita jalan berdua atau kita merancangkan libur bersama keluarga dan anak-anak, kita butuh komitmen seperti itu. Nah, kalau tadi berbicara mengenai kebutuhan daripada wanita, sekarang saya mau bicara kebutuhan daripada pria, ya. Bagaimana para pria di sini? Apakah sudah dijelaskan ya? Yang tadi kebutuhan wanita, Ya. yang para pria coba dengar baik-baik. Ya. Ini sudah ada yang Yang para wanita nggak dengar nggak apalin nggak apa-apa, Ya. tapi yang pria harus ngapalin itu. Nah, betul. Ya, kalau kebutuhan pria yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan seks. Karena di dalam 1 Korintus berapa itu dikatakan hendaklah kamu
kewajiban yang perlu untuk memenuhi kebutuhan pasangan, ya. Jadi kebutuhan pria itu adalah pertama, yaitu adalah seks. Makanya di dalam Alkitab dikatakan seorang suami dan istri itu tidak bisa hidup berjauhan, apalagi dalam waktu yang lama, karena mereka akan jatuh ke dalam dosa. Begitu, makanya boleh mereka bekerja berjauhan atas persetujuan bersama. Apabila mungkin suami ada tugas keluar kota, itu tidak apa-apa, karena atas persetujuan bersama. Jangan sampai suami dan istri itu berpisah dalam jangka waktu yang lama karena bukan alasan yang tidak jelas. Ya, itu sih. Yang kedua, kebutuhan dari pria itu perlu didampingi. Perlu didampingi itu, saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika laki-laki kalau sakit, ya, pria kalau sakit itu paling cerewet. Biasanya gitu. Manja. Ya, paling manja. Minta ini, minta itu, biasa seperti itu. Sedangkan kalau wanita kalau sakit biasanya kadang-kadang kita pria ini pura-pura nggak tahu biasanya, ya. Nah, itu suaranya paling keras biasanya, tersangkanya itu. Ya, biasa gitu. Jadi pria itu perlu didampingi. Yang berikut, pria itu perlu dukungan. Perlu dukungan. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika kita kadang dalam pekerjaan menghadapi pressure yang cukup tinggi dari perusahaan, ya, kadang-kadang kita sulit tidur atau kadang, ya. Nah, di sini dibutuhkan dukungan dari seorang istri, ya, karena Alkitab juga mengatakan Tuhan menciptakan Adam dari tanah dan Hawa dari tulang. Berarti yang lebih kuat berarti wanita, ya. Nah, wanita ini diciptakan Tuhan memang sebagai penolong, berarti dia lebih kuat daripada pria. Makanya ketika pria itu perlu dukungan itu, ya, para istri biasa kalau sekarang biasa dia bilang, kamu pasti bisa melewati fase ini, kamu pasti bisa. Belajar dukungan yang sering diberikan. Nah, yang berikut adalah pria itu kebutuhannya yaitu dihormati, ya, perlu dihormati. Entah itu pria itu dia sehat, atau pria itu lagi sakit, pria itu lagi mungkin kurang pintar atau pintar, atau pria itu mungkin gajinya tinggi atau gajinya rendah, atau pria itu sedang mungkin tidak belum mendapat pekerjaan, ya, belum mendapat pekerjaan, tetapi dia selalu minta dihormati karena pria itu adalah kepala. Di dalam Alkitab dia itu adalah kepala. Itu sih kebutuhan-kebutuhan yang kita harus memahami setiap pasangan supaya bisa memiliki konflik di dalam. Oke, baik. Dari kebutuhan tadi kan ada banyak kebutuhan wanita dan pria. Saya tangkap kebutuhan tertinggi wanita mungkin masalah waktu, ya, yang dibutuhkan wanita di antara semua kebutuhan itu, karena kita juga melihat banyak, mohon maaf, hamba-hamba Tuhan, pendeta yang kadang jatuh dalam dosa itu karena kurangnya waktu dengan istri, dan itu menjadi keluhan banyak istri ternyata. Dan kebutuhan pria yang paling utama itu dihargai tadi itu. Wanita itu, pria itu mungkin cintamu berkurang nggak apa-apa, tapi penghargaanmu jangan sampai berkurang. Itu kebutuhan yang utama kayaknya. Iya, dengan piala. Tapi terlihat sudah yang lebih kuat ya memang wanita penolong, ya. Makanya Kak Rifa tabata tiap hari, ya, supaya kuat. Oke, ya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kan, mereka ada beberapa catatan kebutuhan pria dan wanita. Kak Rifa dan Kak Merdi, berapa lama kalian bisa saling memahami kebutuhan masing-masing gitu kan, ya? Apakah cukup 5 tahun pertama pernikahan kalian? Tidak tahu, ya, biar mereka yang menjawab. Silakan Kak Rifa, Kak Merdi. Untuk memahami itu sampai detik ini kami masih terus berproses di dalam proses ini. Sampai detik ini pun saya masih berbeda, gitu. Apa di sini ada yang keluarga yang sudah sama? Apa ada? Yang sama. Yang dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah berantem?
Kalau ada saya berdoa biar dia diangkat Tuhan diberi hidup aja ya. Oke. Berarti sampai sekarang harus belajar ya Kak Rifa? Masih tetap proses, kita masih tetap belajar sampai detik ini. Betul, betul. Nah, biasanya Kak Ferdi juga ya, kita dengar tentang ya kita harus pilih pasangan yang seimbang gitu ya. Nah, seimbang menurut Kak Ferdi, narasumbernya Kak Eva sama Kak Ferdi, susah soalnya bedanya. Seimbang itu yang kayak mana Kak? Gitu. Apakah secara berat badan nggak ya diukur nggak pasti bukan. Seimbang itu kayak mana supaya kita bisa belajar? Seimbang yang saya pahami ya, yang saya pahami itu seimbang berarti kita harus percaya dan beriman kepada Kristus sebagai juru selamat. Ya, artinya suami dan istri harus memiliki iman dan percaya yang seimbang. Harus memiliki iman dan percaya yang seimbang. Kenapa harus kita memiliki itu? Karena kita akan menghadapi tantangan dan rintangan di dalam rumah tangga itu tidak gampang. Ya, dalam bentuk itu kita harus pertama harus memiliki iman dan percaya itu harus seimbang. Gitu. Oke, iman dan percaya ya. Kalau dari sisi Kak Eva, karena sudah udah diaminkan aja enggak ya? Mungkin ada jawaban lain? Ya seimbang kalau menurut pengalaman saya selama saya bersuami kan selama-lamanya. Ya saya kalau sebagai wanita, sebagai istri itu saya harus paham ya bahwa istri itu adalah penolong dan saya harus bisa mengimbangi, saya harus bisa menerima kelebihan dan kekurangannya Merdi. Gitu, apapun itu memang proses masih proses sampai sekarang gitu, tapi saya tetap pegang teguh itu. Ingat Tuhan bilang di Efesus berapa itu, hai istri tunduklah kepada suami. Itu aja sih. Jadi itu bisa apa ya, bikin saya pegangan gitu supaya bisa jadi seimbang gitu. Oh, luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaannya masuk ya Kak, dan mungkin agak bukan melengkapi sih, cuman nyambung aja gitu ya. Tadi saling memahami kan tadi ya, mencoba. Nah, ini ada yang tanya Kak, bahasa kasihnya Kak Rifa sama Kak Merdi itu yang gimana sih? Biasanya kalau anak-anak sekarang bilangnya love language itu loh ya. Iya. Misalkan act of service, saya bukakan Kak, gitu, saya suapin gitu kan. Saya bener gak sih Kak? Bener. Kak, tolong saya Kak. Bener ya? Iya. Itu apa kira-kira? Bahasa kasih. Iya. Kalau bahasa kasih kita itu sebenarnya biasa dari mimik muka, cuma lihat aja dia sudah ngerti apa yang saya mau. Nah, tapi Kalau dia sekali orangnya, dia orangnya sebenarnya bukan tipe yang romantis, yang suka mengungkapkan enggak. Enggak ya. Kemarin kan dikasih bunga sama coklat ya. Alasan bapak pemerintah ya. Cuman dia orangnya kalau dia perhatian tuh biasanya kalau dia lagi di rumah, dia biasanya terus saya ngajar gitu kan, dia WA. Mau makan apa, mau tak masakin apa, karena dia doyan. Dia hobinya masak, jadi dia tanya mau masak apa, mau makan apa, gitu. Jadi nanti dia mau pergi belanja. Itu bahasa kasih kita gitu loh. Gitu. Itu aja, karena dia bukan tipe orang yang wah kayak romantis, enggak ya. jauh banget. Tapi ulang tahun tetap ingat kan? Hah? Tanggal ulang tahun Kak Rifa tetap ingat kan? Kak Merdinya. Ada di situ biasanya Kak, di kalender Oh, iya. ada di handphone. Oke. Nah, kita udah tahu bahasa kasih masing-masing ya, dengan melihat aja udah bisa tahu isi hati masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya, gitu Kak. Nah, apa yang perbedaan terbesar apa yang mungkin ya yang kita mau tanyakan di antara Kak Rifa dan Kak Merdi? Tadi sudah mengenai agama, tapi kan sekarang sudah sama ya. Nah, perbedaan apa yang paling besar dan sehingga itu bisa membuat mungkin ada apa ya, sedikit problem dan lain sebagainya. Nah, serta bagaimana kalian berdua ini menyelesaikan
atau mengatasi perbedaan itu gitu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi perbedaan gitu ya. Oke. Dalam cara kita mengatasi perbedaan, di sini saya berusaha untuk membangun karakter yang baik di dalam rumah tangga kita. Itu saya berusaha membangun karakter yang baik karena kita berbeda. Dari suku kita udah berbeda. Ya, saya dari Sulawesi, kalau berbicara itu akhirnya mesti yang nadanya tinggi. Sedangkan kalau berbicara akhirnya mesti rendah. Jadi contoh pergi, ya kan? Pergi kan udah beda artinya, sama kayak Mesir. Di awal-awal pernikahan kita sangat-sangat bermasalah dengan komunikasi. Saya ngomong biasa, dia menganggap saya sudah menyentak dia, marah-marah. Bahkan dia sempat sampai nangis. Loh, kok kamu nangis? Loh, kamu ngomong kasar, kok kasar? Perasaan kok nggak kasar, ya kan? Nah, hal-hal seperti gini. Jadi kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan yang menjengkelkan di dalam rumah tangga. Ya, contohnya cara saya berkomunikasi seperti ini, berarti harus saya buang. Itu contoh-contoh dalam rumah tangga. Ada juga seperti saya ini orangnya rada sembrono. Ya, biasa kalau habis mandi handuk, biasa saya lempar sembarangan, gitu loh. Biasa seperti itu. Sedangkan dia sendiri udah nyiapkan gantungan baju, habis mandi harusnya handuk itu taruh di situ. Nah, itu berulang-ulang itu bisa menimbulkan kejengkelan dan itu bisa menimbulkan konflik. Nah, hal-hal seperti itu saya belajar juga untuk bisa membuang hal-hal yang menjengkelkan. Nah, berikut juga saya juga belajar untuk sabar dan menahan emosi. Untuk belajar sabar dan menahan emosi, karena di Amsal dikatakan orang yang emosi adalah orang yang bodoh. Ya, bagaimana cara saya bisa menahan emosi saya? Ya, saya waktu itu dengan cara saya banyak berdoa, Tuhan tolong ampuni saya. Saya ini kok suka emosi, ya. Saya ini suka emosi. Nah, berjalannya waktu, proses demi proses saya bisa melalui hal itu. Nah, berikutnya juga mengatasi perbedaan, yaitu harus bersikap rendah hati dan jangan gengsi. Pria ini paling susah yang namanya minta maaf. Ya, saya pernah dulu sampai di satu titik dia benar-benar hampir mau angkat tangan karena saya ini orangnya susah banget untuk minta maaf, gitu loh. Di saat itu ya saya disadarkan juga, ya disadarkan kamu harus rendah hati, ya egomu jangan tinggi, gitu loh. Kalau dengan adanya kayak gini, rumah tangga kita bisa hancur. Nah, pada waktu itu, jadi kita harus rendah hati dan jangan gengsi. Itu sih. Kata-kata tadi itu maksudnya menyerah, akhiri hubungan atau gimana maksudnya tadi? Ya, sampai hampir sampai ke titik itu. Hampir ke titik situ. Luar biasa. Tapi kasih Tuhan yang memulihkan kembali. Ya. Luar biasa. Nah, Kak Ferdi, kalau kita yang single-single ini kan selalu punya pemikiran sendiri gitu ya. Apa yang kita anggap benar, ya itu kita anggap benar. Misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin ada salah satu pertanyaan juga dari jemaat. Kalau di dalam pernikahan Kak Mary sama Kak Riva, kita menganggap satu hal itu benar, apakah untuk supaya kita bisa berdamai gitu dengan pasangan kita menurunkan ego kita terus kita ngikutin gitu? Iya. Dalam rumah tangga ini banyak terjadi konflik disebabkan karena masalah egois. Egois ini yaitu itu mementingkan diri sendiri, ya, kesenangan sendiri, memikirkan diri sendiri, pokoknya gak menerima pendapat pasangan. Nah, hal-hal itu yang bisa membuat rumah tangga itu bisa hancur. Hal-hal itu yang bisa membuat konflik besar di dalam rumah tangga. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami, benar-benar memahami, oh pasangan kita ini seperti apa, untuk kita bisa saling berkorban untuk pasangan kita. Gitu sih. Oke, gitu ya, mungkin maksudnya memang tidak saklek ya, bahasa saklek itu kayak apa sih gitu loh. Ya. Nah, Kak Ferdi mungkin mau bertanya soal pelayanan nih Kak. Tadi kan udah dijelasin di awal bahwa Kak Ferdi udah pelayanan dari awal gitu.
gitu kan. Ini kok nggak saya malah mau tadi dibilang ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari jemaat itu mungkin kembali lagi ke dasarnya Alkitab yang tadi itu ya. Jadi bukan tentang saya benar kamu benar, tapi apa kata Alkitab itu yang sama-sama kita ikuti. Ya, silakan kamu yang nanya. Ya oke, ini sebelum waktunya selesai. Jadi tadi dijelaskan bahwa Kak Merdi juga ketemu Kak Rifa kan, dulu udah pelayanan gitu ya. Sekarang sudah menikah tetap pelayanan gitu ya. Nah, bagaimana Kak Merdi Kak Rifa ini ngatur pelayanan itu ya setelah menikah ya? Bagaimana, apalagi punya anak juga ya, bagaimana cara mengaturnya? Terus juga kita harus menjaga api gitu ya Kak ya, atau bayar harga gitu ya supaya tetap melayani meskipun ada kerepotan mungkin ya dalam keluarga. Gimana caranya Kak Rifa Kak Merdi? Puji Tuhan kalau saya pertama kali ikut Tuhan itu sudah diajarin, sudah melihat dia pelayanan, jadi saya secara tidak langsung itu diajari dia untuk melayani. Jadi pada saat ikut Tuhan saya langsung memutuskan untuk ikut pelayanan. Saya ingat waktu itu ikut pada pelayanannya paduan suara, terus sampai kita punya anak pun masih tetap melayani, dan kita udah sepakat gitu loh, udah sepakat bahwa kita akan pelayanan sama-sama. Nanti juga pada saat punya anak kita tetap akan melayani, kita punya komitmen bersama pada saat itu gitu loh. Jadi kayak contoh waktu saya ingat banget ya, waktu itu kita ada KKR, dan waktu itu saya ditugasin untuk nyanyi di paduan suara, tapi saya di solonya gitu. Nah, KKR itu memang dari Surabaya, terus habis itu kita ada KKR lanjutan di Malang. Nah, pada saat di Malangnya itu mau berangkat Malang, anak saya itu si Dilma yang pertama itu masih kecil ya, dia lagi diare, masih kecil banget lah, masih umur berapa ya, diare. Saya bingung, ini diare ini apa nggak pergi pelayanan atau gimana gitu kan, antara pilih pelayanan, tapi dalam hati saya sudah komitmen melayani kok gitu. Saya yakin lah Tuhan pasti tolong gitu. Akhirnya kita berangkat berdua ke Malang dengan posisi si Dilma itu diare, ya kita disiapin semua pampers apa, pokoknya kita pergi ke Malang dulu lah gitu. Pokoknya aku mau pelayanan dulu gitu. Jadi pada saya pelayanan, Dilma dia jaga gitu di Malang. Selesai pelayanan kita langsung pergi ke rumah sakit untuk periksa si Dilma, sampai segitunya gitu loh. Gitu. Karena kita memang sudah dari awal tuh kita udah komitmen kita akan melayani bersama sampai kapanpun. Dan puji Tuhan karena kita sudah punya komitmen dari awal, anak-anak kami si Dilma dan Boan itu sekarang ini mereka pelayanan itu. Wow ya, keluarga yang luar biasa. Iya. Ya, tetap komitmen, anak sakit tetap pelayanan. Ini wah luar biasa ya, dan ini perlu menjadi contoh buat kita. Saya kayaknya nggak gitu. Saya nggak berani. Tapi malam ini saya belajar, ada dapat sesuatu yang baru luar biasa ya. Yakin loh. Gitu ya. Iya, kan kita sudah diselamatkan Tuhan ya. Jadi kalau kita diselamatkan Tuhan itu supaya kita jaga keselamatan dari Tuhan itu dengan pelayanan. Kalau kita hidup di pelayanan, istilahnya dablek kita nggak akan pergi kemana-mana, gitu loh. Nggak akan jauh dari Tuhan. Kita akan balik lagi ke Tuhan, gitu loh. Itu yang saya dapatkan. Gitu. Dan tentu ini pesan penting bagi teman-teman baru mungkin bergabung di program pelayanan ya, supaya Pesan sponsor. Ya, tapi tentunya selain komitmen tadi juga ada mesbah keluarga ya Kak ya, setiap hari ya. Bisa ada ya. Siap. Soalnya ada yang tanya, ada mesbah keluarga nggak? Gitu. Ada pasti ada ya. Nah, Kakak ada mau tanya lagi? Iya, namanya keluarga itu kan Kak Merdi bilang tadi sampai sekarang pun masih belajar, ya masih belajar saling memahami. Atau misalnya pertanyaannya, ada nggak kira-kira perbedaan misalnya di masalah hobi misalnya di keluarganya Kak Merdi dan Kak Rifa? Misalnya Kak Merdi senangnya di rumah berdoa, mau main di rumah aja, Kak Rifa senangnya
jalan-jalan, ngobrol itu atau hal-hal seperti itu bisa sampai jadi konflik atau bisa saling memahami? Enggak, sampai saat ini kita fine-fine aja, saling memahami. Kalau dia memang tipe orang yang suka di rumah, dia suka banget baca Alkitab. Kalau saya orangnya ya bisa dilihat dari saya terlihat kan, orangnya sangat easy going gitu kan, gitu. Tapi dia nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah dengan saya, dia percaya aja. Saya juga sama dia juga it's okay gitu loh. Kita bisa saling memahami. Betul. Nah, tadi bicara soal konflik, ternyata karena saling tidak ada konflik ya Kak ya. Nah, tapi barangkali ini saya nyambung juga karena di minggu depan kita ini ada halus gitu ya. Jadi di minggu depan itu kita akan ada talk show teman-teman. Nah, kebetulan tadi dimention konflik, nah saya mau informasikan buat teman-teman juga. Jadi minggu depan itu kita punya satu talk show khusus ya, judulnya Cinta dan Konflik. Nah ini dia. Jadi kita itu akan belajar bagaimana kita memanage konflik gitu ya. Jadi mungkin yang single punya konflik dalam diri gitu kan. Atau mungkin yang sudah family saling konflik mungkin kan ya. Nah kita akan belajar minggu depan bersama dengan Pak Eri Silvanus. Beliau ini adalah coach dan konsultan untuk development gitu ya. Jadi teman-teman ayo boleh datang, diajak juga teman-teman yang lainnya gitu ya. Kita mau belajar bareng gitu tentang how to manage konflik gitu. Nah, ini sebelum masuk kesimpulan, ada satu lagi pengumuman Kak. Jadi minggu depan banyak ya. Ternyata kita acaranya gitu ya. Nah, minggu depan teman-teman kita akan ada fellowship FA. Oh iya. Family Altar. Jadi teman-teman kita tahu bahwa kita ini kan punya FA gitu ya. Nah kita akan bersama-sama saling kenal dengan teman-teman kita di FA lain. Nanti juga ada seru-seruan gitu Kak ya. Biasanya kalau kita FA kan kita belajar firman, saling sharing. Nah minggu depan kita akan seru-seruan bersama gitu ya. Jadi pastikan hadir semua. Jadi dipastikan hadir semua. Ngajak teman, ngajak sahabat, apa semua diajak ya. Betul. Sambil didoakan minta tanda. Balik lagi di awal tadi. Nanti kita baptis. Nanti kita baptis ya. Kita gereja 4 kali langsung minta baptis. Oke. Nah, kesimpulan Kak gitu ya. Tadi kita sudah banyak sekali mendengar gitu ya. Kita mau menggarisbawahi ada tentang saling mengasihi, saling memahami, seimbang, buang gengsi, jaga api dalam pelayanan gitu ya. Nah, silakan mungkin dari Kak Merdi, Kak Rifa bolehkah kasih kesimpulan ke kita semua? Kak Merdi boleh. Kesimpulan Boleh. Tuhan menciptakan pria dan wanita itu dengan keunikannya masing-masing ya. Pria harus berperan dan bertanggung jawab untuk menjadi imam dalam rumah tangga, dan wanita harus berfungsi menjadi penolong di dalam rumah tangga dan menjadi teladan. Ya, kalau kita mau mengalami surga di dalam rumah tangga kita, yang pertama kita harus memiliki kasih Tuhan di dalam rumah tangga kita. Ya, kita harus memahami perbedaan yaitu kebutuhan pria dan wanita. Kita harus memiliki kasih itu, karena kasih itu dia mengikat dan menyempurnakan ya. Menyempurnakan karena apa? Karena kita ini masih berbeda. Tuhan itu bisa kasih itu bisa menyempurnakan kita ya. Tadi yang kedua yaitu dapat membangun karakter yang baik di dalam rumah tangga ya. Yaitu kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan yang menjengkelkan. Kita harus belajar bersabar dan kita harus bersifat rendah hati ya, supaya rumah tangga kita ini bisa berbahagia ya. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Saya percaya Tuhan akan menguatkan kita, dan saya percaya kasih Tuhan akan mengalir melimpah atas setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Kita kasih kebenaran buat Kak Medi dan Kak Rifa. Ya, mungkin mau nambahin tadi pengumuman sekali lagi ya. Saya tahu dimarahin aja yang kurang ya. Jadi fellowship Family Altar minggu depan itu setelah kebaktian di Pro ya, di tempat ini di Manyar ya. Jadi silakan diajak semua anggota FA yang udah datang ya. Oke.